Jawabannya satu, ada hantu yang bernama inflasi. Inflasi itu adalah keadaan di mana jumlah uang yang beredar itu semakin banyak, sehingga value atau nilai dari uang itu akan semakin turun. Itulah yang menyebabkan harga-harga barang dan jasa itu menjadi semakin mahal atau menjadi lebih mahal. Jadi teman-teman, investasi itu tujuannya bukan untuk kaya. Ya, kaya itu bonus. Tapi kita berinvestasi itu untuk mengalahkan inflasi. Karena inflasi itu adalah kepastian yang akan terjadi. Karena jumlah uang yang beredar itu akan semakin banyak. Lalu investasi sendiri, teman-teman bisa bagi ke dua bracket atau dua kategori, dua sifat. Pertama adalah investasi yang memiliki risiko rendah, dan kedua adalah investasi yang memiliki risiko tinggi. Teman-teman bisa pilih yang risiko rendah, ya, itu seperti obligasi, reksadana, itu memiliki risiko yang rendah. Atau misalkan kalau teman-teman suka komoditas, teman-teman juga bisa membeli emas yang mana harganya ini relatif stabil dan masih ada potensi kenaikannya. Lalu yang kedua, teman-teman, yang risikonya tinggi, ini teman-teman bisa berinvestasi pada saham dan juga sekarang yang lagi ngetren yaitu adalah aset cryptocurrency. Dua-duanya ini memiliki upside potensial atau potensi kenaikan return yang tinggi, namun juga ada potensi penurunan atau downside yang juga cukup tinggi. Jadi saya lebih baik enaknya mana nih? Pilih yang aman-aman aja atau pilih yang memiliki risiko tinggi? Jawabannya sesuai dengan risk profile teman-teman masing-masing. Karena ada orang yang cenderung risk averse atau menghindari risiko, ada yang cenderung risk taker. Mereka ini berani dengan exposure risiko yang tinggi. Nah, langkah-langkah selanjutnya secara konkret mungkin akan kita jelaskan di platform Ternak Uang, tapi langkah selanjutnya, kalau teman-teman ini udah safe, punya utang yang nggak ada, kemudian teman-teman punya dana darurat yang cukup oke untuk hidup beberapa bulan dan juga melek investasi, langkah selanjutnya adalah terbuka untuk berbagi. Apa artinya terbuka untuk berbagi? Teman-teman harus sadari bahwa ketika teman-teman udah lewat di beberapa step tersebut, teman-teman ini jauh lebih merdeka dan keadaan finansialnya ini jauh lebih oke daripada 80-70% orang di dunia atau orang di Indonesia ini. Jadi ketika teman-teman udah di tahap yang aman, di tahap yang nyaman, tidak ada salahnya untuk berbagi kebahagiaan ke orang lain. Karena teman-teman harus paham ketika semakin banyak orang yang kita tolong atau kita bisa berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan ke orang lain, maka dari itu misi utama ini akan tercapai.